Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Rauza dalam pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi fikih mengenai ibadah haji. Anak-anak sekalian, apakah anak-anak semua bercita-cita ingin melaksanakan ibadah haji? Tentu, kita sebagai umat Islam tentu memiliki cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Karena ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kita yakini di dalam agama kita. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran materi kita. Yang pertama adalah menganalisis ketentuan ibadah haji dan mengidentifikasi tata cara haji. Apa saja ketentuan-ketentuan ketika melakukan ibadah haji dan bagaimana atau apa saja urutan-urutan dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk indikator pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kita harus mampu untuk menyebutkan pengertian haji dan menyebutkan atau menunjukkan dasar hukum haji, mengidentifikasi syarat dan rukun haji, mengidentifikasi larangan haji, dan juga mengidentifikasi jenis-jenis haji. Jadi anak-anak semua, setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu memahami apa itu haji, yang mana ayat Al-Quran atau hadis yang menjadi dasar hukum haji, apa saja syarat umat Islam untuk melakukan haji, dan apa saja rukun haji serta larangan-larangan haji. Dan terakhir, kita diharapkan mampu untuk mengetahui jenis-jenis haji. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan dua materi pokok mengenai haji. Yang pertama, ruang lingkup materi haji dan konsep-konsep yang berkaitan dengan haji. Ruang lingkup materi haji, di sini kita akan membahas pengertian haji, hukum haji, syarat wajib haji, sunan haji, wajib haji, rukun haji, dan nanti kita akan membahas juga mengenai denda atau dam yang dilaksanakan dalam urutan ibadah haji. Kenapa seseorang harus membayar dam? Apa saja larangan-larangan haji, apa saja rukun haji, apa saja sunat haji, semua itu akan kita bahas pada pembahasan mengenai ibadah haji. Yang pertama sekali, Ibu akan membahas dasar hukum haji. Tentu kita sudah memahami bahwa dalam mempelajari mata pelajaran fikih, kita tentu perlu mengetahui dasar hukum dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalnya, dasar hukum sholat, ada ayat Al-Qurannya, ada hadisnya. Demikian juga dengan haji, tentu ada aturan-aturan yang dijelaskan dengan ayat Al-Quran dan aturan-aturan yang dijelaskan dengan hadis Nabi. Itu semua masuk ke dalam dasar hukum haji. Dapat kita lihat juga dasar pelaksanaan ibadah haji, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai pada tempat sembelihannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 juga menjadi dasar hukum wajib melaksanakan ibadah haji bagi umat muslim. Kemudian kita perhatikan lagi firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji,
Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Maka beberapa ayat Al-Quran ini dapat kita katakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan ibadah haji. Beberapa istilah pokok yang kita kenal dalam ibadah haji. Yang pertama, kita tentu sering mendengar kata talbiyah. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata talbiyah? Kata-kata talbiyah adalah kata-kata atau zikir yang diucapkan oleh jamaah haji ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, apa itu kata-kata talbiyah? Yaitu yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baiklah anak-anak, ibu akan menjelaskan pengertian haji. Haji secara bahasa atau secara lughah berarti menuju ke suatu tujuan. Sedangkan pengertian haji secara istilah atau secara syara yaitu berkunjung ke Baitullah Ka'bah dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu. Jadi yang dimaksud dengan haji itu kita datang berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah yang ada di kota Mekah dengan sifat-sifat tertentu. Ada sifat-sifatnya, ada syarat-syaratnya, ada waktu tertentu. Tidak sepanjang tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji hanya dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu dan juga jamaah haji harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan ibadah haji. Untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Mari anak-anak kita perhatikan ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Quran Surat Ali Imran ayat 97, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jadi kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, sekarang mari kita lihat syarat-syarat orang wajib mengerjakan haji. Yang pertama sekali beragama Islam. Yang kedua, syarat haji yang kedua yaitu baligh. Baligh sudah mencapai masa dewasa dengan ciri bermimpi bagi anak laki-laki atau bagi pria, dan haid atau menstruasi bagi perempuan. Syarat haji yang ketiga yaitu sehat jasmani dan juga sehat rohani. Artinya kita sehat, badan kita sehat, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk pergi ke Arab, mengunjungi Ka'bah, dan sehat rohani, memiliki akal yang sehat. Syarat yang keempat anak-anak yaitu mampu secara maliyah. Seperti ibu jelaskan tadi bahwa syarat haji itu adalah mampu dari segi ekonomi. Ada hartanya, ada ongkos perjalanannya, dan tidak memiliki kewajiban hutang. Syarat yang kelima adalah bukan seorang hamba sahaya. Artinya dia merdeka, menguasai diri sendiri, punya hak atas dirinya sendiri, dan mampu memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Anak-anak sekalian, mari kita lihat rukun haji. Rukun haji itu ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji merupakan syarat wajib yang harus dikerjakan saat kita menunaikan ibadah haji. Jika ada salah satu rukun haji yang tidak kita kerjakan, maka ibadah haji tidak sah. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan mana saja yang termasuk ke dalam rukun haji. Nah, mari kita lihat
Penjelasannya, yang pertama rukun haji yaitu ihram. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa arti ihram? Ihram adalah tahapan pertama dalam rangkaian ibadah haji. Apa itu ihram? Ihram yaitu berniat untuk melakukan ibadah haji dengan cara mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu apa? Pakaian ihram adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit bagi laki-laki. Dan bagi perempuan, pakaian ihram adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Jadi rukun haji yang pertama adalah ihram. Rukun haji yang kedua, wukuf. Wukuf artinya itu berhenti. Ya, secara bahasa wukuf berarti berhenti. Wukuf merupakan puncak ibadah haji, yaitu di mana para jamaah haji berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tawaf, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Baitullah di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad. Rukun haji yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ibadah sa'i ini diabadikan atas perjuangan ibunda Nabi Ismail dalam mencari air untuk Nabi Ismail ketika Nabi Ismail masih bayi. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul anak-anak. Apa arti tahallul? Yaitu mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi jamaah haji laki-laki, bisa juga mencukur seluruh rambut yang ada di kepala. Rukun haji yang selanjutnya itu tertib. Mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Tidak boleh ada yang mendahului yang lainnya. Kita lanjut membahas mengenai wajib haji. Apa yang dimaksud dengan wajib haji? Wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan jika ditinggalkan, maka harus membayar dam. Apa saja wajib haji? Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram dari miqat yaitu miqat makani, dilakukan setelah memakai kain ihram. Wajib haji yang selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah, yang bermakna bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Wajib haji yang selanjutnya yaitu Jumrah Aqabah, melempar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 kerikil berturut-turut. Kemudian melempar jumrah di Mina selama 3 hari di hari tasyrik, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Wajib haji selanjutnya mabit di Mina bermalam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau ayyamul tasyrik. Kemudian wajib haji yang selanjutnya meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, apabila larangan-larangan haji ini kita kerjakan, maka kita harus membayar denda atau membayar dam. Nah, mari kita lihat apa saja yang termasuk ke dalam larangan haji. Tadi Ibu sudah menjelaskan, salah satu wajib haji adalah meninggalkan semua larangan haji. Larangan haji diantaranya yaitu memakai kain yang berjahit bagi pria. Pria ketika melakukan rukun haji hanya memakai 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Jika memakai kain yang berjahit, maka harus membayar dam. Yang kedua, membunuh atau berburu hewan darat. Tidak boleh membunuh hewan darat. Yang ketiga, berhubungan suami istri selama masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Yang selanjutnya, mengucapkan kata-kata kotor. Ketika melaksanakan ibadah haji, kita juga dilarang untuk mengucapkan kata-kata kotor. Ada 3 macam haji anak-anak. Yang pertama,
haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu artinya bersenang-senang, yang berarti pelaksanaan ibadah haji disebut tamattu apabila seseorang melaksanakan ibadah umrah dan haji di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrah. Maksudnya, ketika seseorang mengenakan pakaian ihram di mikatnya, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika ibadah umrahnya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Haji tamattu dapat juga berarti melaksanakan ibadah umrah dan haji di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asalnya. Yang kedua, haji ifrad artinya menyendiri, yang berarti pelaksanaan ibadah haji bisa disebut ifrad apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah dilaksanakan secara sendiri-sendiri dengan mendahulukan ibadah haji. Artinya, ketika calon jamaah haji mengenakan pakaian ihram di mikatnya, hanya berniat melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah hajinya sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran artinya menggabungkan, yang berarti pelaksanaan ibadah haji disebut qiran jika seorang melaksanakan ibadah haji dan umrah disatukan dengan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Demikian sedikit penjelasan dari Ibu mengenai 3 macam haji. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.